Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum santri-santri kelas 9 yang ana cintai karena Allah tentunya. Semoga antum selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan jagaan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada dan kapanpun antum berada. Alhamdulillah sekarang kita sudah melakukan pertemuan yang keempat, yang kelima atau yang keenam, sepertinya yang keempat ya. Yang jelas sekarang kita akan masuk ke hadis yang keempat. Setelah kita masuk ke hadis yang pertama tentang ni'matani maghbunun fid dunya fi ma katsirun minan nas, setelah itu kun fid dunya ka'annaka qaribun abir sabil hadisnya Abdullah bin Umar. Setelah itu kita masuk hadis yang ketiga, la yazalu qalbul kabir syabban fitnataini, dan ana juga sudah menjelaskan dan menerangkan ketiga hadis tersebut. Insyaallah kita akan masuk ke hadis yang keempat. Sebelum ana memasuki atau melakukan penjelasan atau mensyarah hadis yang keempat ini, ana harapkan antum sudah menyiapkan alat tulis seperti pulpen, pensil, ataupun buku untuk menulis hal-hal yang penting yang ana jelaskan. Sebelumnya ana ingatkan kepada antum untuk menghafalkan hadis-hadis yang telah kita pelajari. Karena sekarang adalah hadis yang keempat, berarti ada 3 hadis yang antum harus hafalkan, dan ana harapkan antum sudah menghafal hadis-hadis yang telah kita pelajari, yaitu hadis Ibnu Abbas, hadis Abdullah bin Umar, dan hadis yang ketiga hadis yang berbunyi la yazalu qalbul kabiri syabban fitnata ini. Insyaallah seperti biasa ana akan menjelaskan. Sebelum masuk ke penjelasan, ana akan membacakan hadisnya agar antum tidak salah ketika membaca ataupun dalam proses menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. An Utban bin Malik al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuwafiya 'abdun yaumal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bihi wajhallahi illa harramallahu alaihi nar. Rawahu al-Bukhari. Ana ulangi sekali lagi. An Utban bin Malik al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuwafiya 'abdun yaumal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bihi wajhallahi illa harramallahu alaihi nar. Rawahu al-Bukhari. Yang artinya dari sahabat Utban bin Malik al-Ansari, beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuwafi, tidaklah mati seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali pada hari kiamat Allah akan ana ulangi sekali lagi. La yuwafi, tidaklah mati seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bihi wajhallah, mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali pada hari kiamat Allah akan mengharamkan pada dirinya api neraka. Rawahu al-Bukhari. Ya, ana sekarang menjelaskan tentang siapa sahabat yang meriwayatkan hadis. Setelah itu menjelaskan inti pokok dari hadis yang kita pelajari. Setelah itu siapakah yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama, an Utban bin Malik al-Ansari, ya. Beliau adalah sahabat yang langsung mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ya, Utbah bin Malik Al-Ansari adalah al-iqamahnya atau tempat tinggal mukimnya, domisilinya adalah di Madinah. Makanya beliau itu salah satu kunyahnya adalah Al-Madani. Ya, jadi kalau orang Makkah yang hidupnya di Makkah dan tinggalnya di Makkah itu disebutnya Al-Makki. Nah, tapi kalau beliau ini tinggal dan hidupnya di Madinah sampai meninggalnya pun di Madinah, makanya disebut Al-Madani. Dan Al-Ansari itu adalah salah satu suku di Madinah. Makanya nama beliau adalah dan kunyah beliau adalah Utban bin Malikin Al-Ansari Al-Madani, ya. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuwafi, tidaklah mati atau meninggal seorang hamba, abadun, seorang hamba, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yaqulu la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yabtaghi bihi wajhallah, mengharapkan wajah Allah, muka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yaitu ketika mengucapkan la ilaha illallah itu mengharapkan ridho, ikhlas dalam hatinya ketika mengucapkan la ilaha illallah dan mengerti maksud apa yang dia ucapkan. La ilaha illallah, la, tidaklah, ilaha, Tuhan, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tandanya jika seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu adalah sebuah password atau kode untuk diharamkannya seorang hamba dari api neraka. Makanya dilanjutkan kalimat dalam hadis, illa, kecuali, haramallah, Allah akan mengharapkan, alaihi, pada seorang tersebut atau dirinya, annar, api neraka. Nah, maka dari itu seorang hamba disyariatkan atau dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus, terlebih khusus adalah zikir atau kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kenapa? Karena dalam hadis ini la yuwafi abdun, tidaklah mati seorang hamba kecuali dia mengucapkan atau keluar dari sana kalimat la ilaha illallah. Kenapa ada anjuran dan disyariatkan untuk selalu membaca zikir ini? Karena apa yang kita sering ucapkan, apa yang kita dawamkan atau kita lantunkan, kita sering lantunkan dalam keseharian kita, itu adalah akhir dari ujung dari kematian seorang hamba. Ketika sakaratul maut tidak bisa diucapkan kecuali apa yang biasa ia ucapkan. Makanya dianjurkan atau disyariatkan kepada seorang hamba atau kaum muslimin yang beriman kepada Allah untuk selalu berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar ketika malaikat ingin mencabut nyawanya, ketika sakaratul maut tidak bisa mengucapkan kalimat kecuali kalimat la ilaha illallah. Jelas para ulama juga memaknai atau menafsirkan bahwa kalimat la ilaha illallah ini tidak hanya di lisan. Ketika diucapkan dengan lisan harus diyakini dengan hati. Bahkan ketika ada kisah dalam suatu perang, ketika itu kaum muslimin melawan orang kufar atau orang kafir, ada seorang sahabat yang ingin membunuh, ketika itu kaum kafir terpukul mundur dan kalah, ingin membunuh seorang kafir yang kabur. Ketika ingin ditebas palanya, dia langsung mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, secara logika dan apa yang kita sadari adalah bahwa dia ingin hanya membela diri. Sesungguhnya dia tidak ingin masuk Islam, akan tetapi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi seorang sahabat ini menganggap dia adalah sebuah alasan atau pura-pura, maka ditebaslah leher orang kafir ini. Maka diadukanlah kejadian ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi SAW, apakah kamu tahu isi hati seorang yang bersyahadat tersebut? Maka sahabat itu menjawab, tidak. Maka sungguhnya celakalah bagi dirimu, karena jika seorang hamba sudah mengatakan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, haram baginya untuk dibunuh. Nah, maka dari itu
pentingnya atau krusialnya kalimat la ilaha illallah ini dalam agama Islam. Jika kita mengerti dan memaknai kalimat la ilaha illallah ini, maka hidup kita adalah kehidupan yang hakiki dan kehidupan yang tenang. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat agung, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan, la ilaha illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meyakini dan menerapkan dan mengerti maksudnya, maka seorang hamba tidak akan berbuat syirik, maka seorang hamba tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Karena jelas dalam arti kalimat ini adalah tiada Tuhan selain Allah. Ya, mungkin jika antum ada pertanyaan dan ada kalimat atau hal yang antum tidak pahami, antum bisa langsung tanya ke ana via Jabri atau melalui grup. Sebelum ana tutup, ana harapkan antum menghafalkan hadis yang telah kita bahas dan hadis yang kita telah ambil, yaitu hadis 1, hadis kedua, hadis ketiga, dan hadis yang terakhir yang kita pelajari hari ini, yaitu hadis keempat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, sebelumnya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab beliau, yaitu Sahih Al-Bukhari. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.